Bicara soal Bang Aziz, bicara soal khusus seperti apa sebetulnya advokasi terhadap front pembela Islam ya? Persaudaraan. Sekarang jadi front persaudaraan Islam dan Habib Bana Muhammad Rizik Syihab, termasuk juga Bang Munarman. Sejauh ini apa yang up to date Bang? Proses advokasi yang dilakukan terhadap teman-teman FPI maupun para pimpinan ya terkait dengan masa depan perjuangan yang dilakukan. Kalau kita bicara masalah kondisi sekarang, kemarin, dan kemungkinan ke depan. Ya, yang pertama kita sebenarnya harus introspeksi juga. Artinya ke depan ini saya secara pribadi dan teman-teman di Front Persaudaraan Islam dan lembaga hukumnya, Advokat Persaudaraan Islam ini berharap sebenarnya kita lebih berstrategi dalam hal advokasi ke depannya supaya kita tidak kesannya itu insidental, kemudian bergerak sporadis gitu. Itu menurut saya hal-hal yang harus dihindari dan harus berstrategi. Ini relatif juga dengan ilmu yang Cak Slamet kuasai tadi, Visipol tadi gitu kan. Artinya dalam menyikapi, karena kan hukum itu kan produk politik dalam pandangan kita kan. Nah, jadi memang kita sama-sama paham rezim mana yang menguasai, rezim apa yang berkuasa, maka dialah menentukan. Hukum itu tergantung keputusan politik, seperti itu. Yang saya biasa katakan berulang-ulang, segenggam kekuasaan mengalahkan sebuah kebenaran kan. Tapi tetap kita akan perlawanan tetap ada. Kan, tapi memang yang harus disiasati adalah bagaimana kita berstrategi. Misalnya gini, ada antisipasi, gitu kan. Jadi hal-hal yang misalnya gampangnya soal Habib Rizik ini kan, masa PB. Ini kan menurut saya harus dari awal setahun yang lalu itu kan harus kita kawal betul. Jangan kita itu euforia, kemudian melupakan hal yang strategis, gitu kan. Kemudian bersiasah, gitu kan. Itu menurut saya penting. Bagaimana satu opini misalnya tidak mesti disikapi secara reaktif, kemudian malah menghilangkan pesan tersembunyi dari itu sendiri. Artinya ketika dalam satu opini ini harus ada yang counter, kemudian harus ada yang mengemukakan opini lain untuk perlawanan. Nah, sembari ini juga ada yang resisten terhadap ini tadi. Jadi menurut saya harus ada berstrategi gitu kan dalam menyikapi opini ataupun permasalahan. Itu menurut saya harus lebih cerdas lah, lebih smart gitu. Supaya apa? Kita yang pertama tidak seperti keledai yang terjebak di lubang yang sama berkali-kali. Saya katakan berkali-kali berulang-ulang bahwa contoh kasus aktivitas ini jangan sampai kita nih mudah untuk dimainkan oleh gendang-gendang pihak-pihak lawan. Kemudian mudah untuk dimainkan terkait dengan pengalian isu. Nah, itu menurut saya harus lebih smart. Dan alhamdulillah menurut saya setahun belakangan ini kita lebih cerdas untuk menyikapi. Contoh ketika waktu kontestasi kemarin, kan kita tidak larut, tidak terlalu euforia sebagaimana waktu dulu 2019. Artinya proses-proses ini, kedewasaan ini menurut saya penting gitu kan. Itu juga yang menurut saya sebenarnya salah satu orang yang setuju kita tidak maksudnya harus membaca betul strategi ini. Bukan berarti kita tidak pro amar ma'ruf nahi munkar, bukan. Akan tetapi politik ini kan harus juga kita sikapi dengan baik. Gitu. Artinya juga tidak anti gitu kan. Artinya memang kita tahu kalau soal politik partai Islam itu nggak ada sejarahnya menang, belum ada sejarahnya menang. Tapi dalam prakteknya kita harus berpolitik dengan Islam itu harus berpolitik, tapi bukan berarti harus partai politik Islam gitu. Artinya contoh gerakan 212 ya, Al-Maidah itu kan politik. Nah, politik tanpa berpartai bisa. Dan sepengetahuan saya, politik ketika Islam berpolitik maksud saya di negara ini itu jarang kalah. Kalau partai politik Islam, parpol Islam itu nggak pernah menang. Ini jarang menang, gitu kan. Tapi kalau Islam berpolitik itu jarang kalah. Contoh misalnya kemarin ramai undang-undang HIP. Nah, kita kan rame-rame tuh beropini. Haluan ideologi Pancasila. Ya, akhirnya sampai MUI mengeluarkan fatwa Masyurah Kubro. Ya, seperti itu. Untuk melakukan penolakan. Kemudian yang terakhir yang update waktu Coldplay. Itu politik juga. Bagaimana kita menentang, kemudian ketika pada prakteknya sampai waktu aksi itu
pihak penegak hukum, aparat tuh mempersilahkan melihat bagaimana Coldplay tidak ada simbol-simbol LGBT. Ini kan politik. Artinya kita bermainkan Islam itu harus berpolitik. Karena menurut saya Islam tanpa politik itu akan ditindas, politik tanpa Islam itu akan menindas. Jadi Islam harus berpolitik karena memang harus kita warnai dengan itu. Tapi kalau partai politik itu beda hal. Maksudnya mungkin Bang Aziz itu Islamisasi politik itu harus. Tapi politisasi Islam itu tidak boleh. Karena kalau politisasi Islam itu mengkapitalisasi Islam untuk kepentingan politik, diantaranya elektabilitas. Kira-kira begitu ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Dan akhirnya sebenarnya ujung-ujungnya pragmatis juga. Pragmatis. Gitu. Itu menurut saya betul. Hal yang harus kita jadikan koreksi bersama, gitu kan. Karena saya juga termasuk salah satu yang kurang setuju dengan hiruk-pikuk politik ini terlalu jauh. Karena menurut saya mimpi di siang bolong ketika kita, ini paradoks sih. Ada juga yang berpendapat bahwa bisa gini, ketika Islam digunakan sebagai alat politik kemudian berkuasa, itu hampir mustahil dia itu akan existing. Fish di Aljazair diberangus, Mursi juga waktu itu. Nah, akan tetapi juga kita patut juga untuk melihat juga bagaimana Erdogan di Turki kan gitu. Artinya mereka berdamai dengan sekulerisme tapi tetap memanfaatkan nilai-nilai Islamnya. Menurut saya ini hal yang patut untuk dijadikan referensi juga meskipun nggak harus copy paste ya gitu. Artinya tetap jadi satu pandangan juga gitu kan, memperkaya hasanah. Karena kalau kita langsung membalik tangan sebagaimana Fish dulu kan udah jelas tuh, Islam huwa munkis kan gitu kan, menang telak gitu waktu itu kan, tapi kemudian dikudeta. Karena memang pihak sekuler itu atau pihak musuh itu atau kafir itu tidak akan rela untuk itu kan, makanya memang butuh effort dan strategi dan siasat. Gitu. Menurut saya kedepannya akan menarik gitu kan, karena memang gerakan Islam ini 212-nya tidak semegah tanda petik dulu, akan tetapi pihak-pihak ini sudah cair di dalam kekuasaan itu sendiri gitu kan. Nah, tapi fakta masyarakat itu tetap status quo juga. Artinya bahan-bahan tetap naik, beras juga tetap impor apa segala. Menurut saya ini hal yang patut diantisipasi dan juga tetap check and balance itu ada gitu kan. Makanya saya sangat setuju ketika harus ada oposisi. Kalau semua dirangkul, wah itu bahaya menurut saya. Karena power tends to corrupt kan. Itu menurut saya dan itu bahaya, akhirnya apa? Masyarakat juga yang turun ke jalan tanpa ada kontrol parlemen, dan itu merupakan suatu pengkhianatan. Karena masyarakat yang memilih partai, misal let's say PKS atau PDI yang punya ideologi yang diharapkan oleh mereka, itu nggak berharap sebenarnya mereka akan jadi politik dagang sapi atau negosiasi seperti itu kan. Menurut saya itu pengkhianatan juga gitu kan. Dan harus konsisten juga, dan itu akan membuat rusak sistem bernegara gitu. Bagaimana gampangnya sekarang partai politik memegang satu institusi, menteri misalnya kan gitu, kemudian semua jajaran di bawahnya dari mereka semua. Ini kan menurut saya merusak tatanan gitu kan. Dulu aja waktu zaman Orde Baru menurut saya nggak sampai gitu. Menterinya oke, jabatan politik, tapi bawahnya kan jadi orang serius, profesional di bidangnya. Menurut saya ini penting. Makanya saya dan FPI ini salah satu pihak yang setuju negara tanpa partai politik, atau minimal dua lah. Karena kalau makin banyak makin rusak menurut saya ya. Gitu. Kita sudah konsensus di Munas FPI 2000 sebelum dibubarkan waktu itu Agustus 2000. Hasil Munasnya diantaranya rekomendasinya begitu. Rekomendasinya adalah tanpa partai politik. Tanpa partai politik. Tanpa partai politik pakai ormas. Kehidupan bernegara pakai ormas. Iya, berpolitik gitu kan, akan tetapi tadi untuk mencegah politik praktis yang memang ya akhirnya seperti ini. Jadi kayak Amerika bipartai sistem. Tapi kalau referensinya Erdogan tadi pakai partai politik itu. Betul, pakai, artinya ini memperkaya hasanah. Spiritnya ya. Spiritnya seperti itu, karena kan memang yang nggak bisa disamain juga sih, karena sekuler di sana cukup parah gitu kan. Akhirnya kalau sampai harus membalik telapak tangan, Erdogan akan menemui nasib yang sama sebagaimana pendahulunya dulu seperti Erbakan
dan yang digantung waktu itu siapa namanya itu? Yang Mengubah azan jadi si Mustafa Kemal. Bukan, dia yang mengubah azan kembali ke bahasa Arab, akhirnya dihukum. Adnan Menderes. Ya. Bang Aziz, terakhir sepanjang advokasi yang dilakukan, sejauh mana kritik abang terhadap law of enforcement, tampilan law of enforcement dan law making proses hasil produk legislasi yang dipakai sebagai acuan untuk law enforcement, serta seperti apa ini harapan ke depan kalau kita bicara masalah peta hukum atau semacam medan hukum yang harus dikuasai oleh para pejuang ke depan dengan pergantian rezim sekarang yang baru. Iya, kalau jawabnya berurut-urut tadi, yang pertama saya ikut Ustadz tadi amburadul memang, jadi penegakan hukumnya itu memang tadi tebang pilih, momentum dalam tataran law enforcement ya mengikuti momentum, kemudian juga tidak konsisten gitu kan. Ini menurut saya hal yang berbahaya, dan memang faktanya kan keadilan itulah menjadi sumber kesejahteraan, dan juga ketidakadilan itu sumber bencana kan. Itu artinya bagaimana hukum yang nyata-nyata digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap pihak lain yang notabene ketika diperlakukan kepada yang lain dia juga tidak sama, kan. Itu menurut saya hal yang berbahaya dan merusak rasa keadilan masyarakat. Nah, otomatis kedepannya bagaimana? Ya nggak boleh seperti itu. Artinya kita mesti konsisten, apalagi sekarang kalau kita bicara aturan, gampang sekali Perpres itu dikeluarkan. Menurut saya hal yang memang yang menonjol kalau saya lihat era 2 periode Presiden Joko Widodo itu dengan sistem presidensial di bawah naungan demokrasi, itu penggunaan kewenangan lebih oleh seorang presiden yang ditunjukkan oleh keberadaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Perpu, baik Perpu Ormas, sehingga muncul undang-undang Ormas, atau Perpu Cipta Kerja hingga muncul undang-undang Cipta Kerja, padahal sudah ada amar putusan inkonstitusional bersyarat. Ya ini menurut saya karena kolaborasi kolaborasi antara penguasa yang mencoba-coba apakah ada perlawanan nih dari legislatif, di mana legislatifnya ini diduga sudah ada politik sandera dulu, gitu kan? Betul. Nah, kemudian dikolaborasi politik sandera ini dan politik dinasti ini kepada yudikatif, menciptakan suatu hegemoni yang kuat, sehingga ya kekuasaan absolut, kan begitu. Artinya demokrasi ini nggak ada sebenarnya kalau begini, apalagi kalau nauzubillah nanti PKS atau PDIP merapat semuanya. Nggak ada. Wassalam sudah ya. Nggak ada demokrasi. Yang menjadi oposan adalah rakyat. Ya silakan. Tambahan. Di ilmu perundang-undangan, di Fakultas Hukum itu dipelajari bahwa Perpu itu dia sejajar dengan undang-undang. Tapi kalau undang-undang itu dibuat dalam keadaan normal. Kalau Perpu dianggap dalam keadaan abnormal, dalam keadaan darurat dan sebagainya. Jadi semakin banyak seorang presiden bikin Perpu, secara tidak langsung presiden sedang membicarakan, sedang membahas, sedang menggambarkan kepada dunia luar bahwa negara Indonesia itu tidak sedang baik-baik saja. Karena nggak normal. Kenapa? Karena membuat Perpu itu nggak pakai persetujuan DPR. Cuma begitu berlaku sejajar dengan undang-undang. Dan DPR-nya nggak ada perlawanan. Nggak ada perlawanan. Harusnya kan sebagai wakil rakyat itu mengharapkan. Contoh misalnya Cak Slamet milih PDI misalnya, kan gitu kan, mengharapkan menyuarakan suara-suara yang bukan politik dagang sapi kan, itu kan pastinya konsisten. Tapi ternyata harapan itu nggak pernah terwujud pengalaman saya. Mereka deal akhirnya diakui sendiri kan, sama ada oknum anggota DPR yang bahwa kita ini Korea ini ikut kata artinya negara dikuasai oleh apa? Segelintir. Kurang ekspresif kalau mengatakan Korea ini semuanya. Luar biasa itu Bang ya. Ya menurut saya itu membuktikan bahwa negara dikuasai oleh ketua-ketua segelintir orang. Gitu. Ini kan namanya oligarki politik, oligarki ekonomi gitu kan. Nah, sebenarnya yang bagus itu kan meritokrasi. Meritokrasi di mana kita ini
merit bukan kawin ya, maksudnya meritokrasi yang apa namanya berdasarkan kemampuan. Kalau itu yang terjadi, maka rakyat sejahtera insya Allah, karena kan mereka berdasarkan kemampuan profesional. Ini menurut saya bukan tendensi kepada partai, kita di sini nggak berpartai juga kan gitu. Artinya memang sesuatu berdasarkan keahlian itu kan di Islam juga gitu ya sebenarnya. Kalau sesuatu diserahkan bukan ahlinya, boleh kehancurannya. Bagaimana bisa sekarang biasa contoh ngurus Gojek misalnya atau ngurus pendidikan, kan menurut saya adul nggak gitu nyambung kan. Kayak nggak ada yang lain aja. Terus Menteri Agama maaf ya nggak bisa bahasa Arab, sedangkan agama kita kebanyakan bahasa Arab, agama Islam ya kan Muslim kan begitu kan. Ya akhirnya kan iya confirm ya nggak bisa bahasa Arab ya katanya. Nggak tahu di mana, saya kan nggak bicara. Perlu dites ya di artinya uji kompetensi ini penting di dalam suatu negara. Tadi kan saya mau misalkan dalam suatu negara begitu betul. Menteri Agama nggak menguasai bahasa Arab, sedangkan agamanya di situ mayoritas Muslim, Islam identik dan dasarnya bahasa Arab, menurut saya kan penting gitu. Negara ya juga, di sini nggak tahu di mana. Bukan nah ahlinya. Itu lanjut dari situ kalau ada meritokrasi itu nanti berujung pada kalau Fakultas Hukum menyebutnya nomokrasi. Nomokrasi itu kekuasaan ada pada hukum. Kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum. Itulah negara hukum. Jadi jangan sampai pemimpinnya bilang dikit-dikit peraturan, dikit-dikit peraturan. Emang ini negara peraturan? Itu kalau misalnya di satu negara yang benar-benar mewujudkan negara hukum, presiden, pemimpin yang kayak gitu bisa ditangkap itu. Tinggal pilihannya mau pakai hukum buatannya manusia atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya memang ideal seperti itu. Ideal memang hukum Allah kan, hukum Tuhan pencipta sekalian. Dan hukum Allah itu sebetulnya ada disiplin ilmunya yang bisa dipertanggungjawabkan, hanya mau atau tidak kan begitu. Dan saya makanya menghindari pembicaraan bagaimana kita dengan sekolah hormat ya, saya menghormati pihak-pihak teman-teman dari XHTI atau yang ini, karena menurut saya nggak sepantasnya hukum Allah ini dibanding-bandingkan. Jadi saya menghindari itu. Kenapa? Kita lagi bicara hukum buatan manusia. Itu tepat berarti lagu ojo dibanding-banding ke itu ya. Kita minta konsisten aja. Kita ikut pola dia. Kita pakai demokrasi. Fine, nggak apa-apa. Atau kita mau pakai misalnya pakai otoriter. Nggak apa-apa, tapi konsisten maksud saya. Jadi saya cenderung menghindari, bukan saya enggak, biar sekalian dalam pandangan saya. Kalau kufur ya kufur sekalian begitu ya maksudnya ya. Enggak, maksud saya minta konsistensi. Karena konsistensi itu penting loh. Iya betul. Kita tidak karena menurut saya salah satu PR kita ini semua jadi semua ini nggak konsisten. Kita cerita soal demokrasi. Nggak konsisten. Kita bicara demokrasi tapi ada menyelisih pasal karet, pasal-pasal bagaimana kriminalisasi, gitu kan. Kita bicara demokrasi, tapi kecurangan adalah bagian dari demokrasi. Ya, kemudian itu ada yang ngomong ciri-ciri negara munafik. Terus bagaimana munafikun jahar, bagaimana semua dirangkul, duduk bareng, kemudian kita tidak ada oposisi. Konsisten. Kalau begitu menurut saya sekalian dirubah dulu. Kita negara otoriter. Semua masuk partai, semua dalam satu ini tidak ada oposisi. Kan enak, konsisten gitu maksud saya gitu. Jadi apa namanya, kalau dalam hal itu saya masuk Islam lah yang benar, saya akan membandingkan, nggak pantas menurut saya itu. Tapi sebagai bahan pengingat itu tentu saja bagus. Nah, masalahnya kan saya tidak dalam kapasitas untuk ahli dalam itu. Sebetulnya pembicaraan sudah diresmikan berubah menjadi negara kerajaan dinasti sekarang. Konsisten kan. Ini tafsirnya beliau. Biar beliau nanti dikasih kesempatan untuk menjelaskan. Undang-undang dasar masih atas berkat rahmat Allah Maha Kuasa dan diberikan oleh kewenangan luhur. Itu kan negara ketuhanan yang Maha Esa. Iya betul. Jadi campur gitu, prasmanan gitu. Jadi kalau enak, saya ambil. Islam tuh bagus, saya ambil. Oh ini kurang bagus nih, jadi kita pakai demokrasi. Nah, inilah prasmanan ini harus. Iya. Saya daging semua apa yang disampaikan oleh Bang Aziz, Ustadz Muhammad Abudan itu semuanya adalah poin-poin pokok yang kalau kita coba sarikan, ini relasi negara dengan organisasi masyarakat yang mestinya negara memberikan apresiasi terhadap organisasi masyarakat yang memiliki potensi luar biasa, lebih dari keberadaan organisasi politik yang hanya mikirkan pragmatisme gitu loh. Bahkan Korea itu mikirnya sudah kekuasaan saja. Kita masih perhatian ini ya organisasi masa
Saya juga Islam. tadi menarik yang disampaikan Ustaz Muhammad Rabudan tadi, bagaimana ranah pemikiran, ranah ide. Saya sedikitnya waktu itu juga membahas dan membela betul gitu kan. Kenapa? Bagaimana bisa kita mengatakan mereka itu membuat negara? Sederhana aja waktu itu saya kata waktu diskusi. Meski istilahnya khalifah. Terserahlah itu kan bagian istilah. Sekarang ketika kita bicara istilah kemudian dikriminalisasi, kan bagaimana bisa mengkriminalisasi pemikiran? Pemikiran gitu kan. Sedangkan buku-buku Karl Marx itu bebas. Iya. Bahkan masuk di kamus sejarah Indonesia. Itu kan sebenarnya pemikiran. Itu kan ranah pemikiran. Dan yang menarik adalah ketika waktu itu saya katakan, mereka itu punya KTP nggak Mas? Punya. Artinya kan kepemilikan itu kan mereka mengakui berdaulat di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kok bisa-bisanya mau bikin negara dengan alasan mereka punya kartu identitas? Kalau nggak salah begitu. Betul. Ini kan menurut saya lucu. Ukurannya itu nggak jelas. Tapi kalau kita bandingkan ukuran tadi kepada organisasi lain, mereka nggak bisa. Nggak bisa. Ini nggak ada equality before the law ya. Equality kesamaan ini. Ya sebelum hukum. Equality before the law apa? Tafsirnya kesetaraan di muka hukum. Kesetaraan di muka hukum.